sebaliknya, ya, yang radikal buat FPI, yang moderat itu NU ada di situ karena mayoritas NU itu radikal sebenarnya. Kan itu bahaya. Bahayanya akan menipu, seperti makanya kita terkaget-kaget Mahfud MD tidak sekalipun dia berteriak tangkap Somad. Kan itu lucu, malah dia sibuk heboh dengan kasus bocil, ya, ABG bocil, kasus percintaan. Apa nggak pernah punya anak ABG? Apa nggak pernah punya cucu ABG? Mahfud MD, ya, kok ngurusin yang kayak gitu, ya, sekedar pencitraan atau Sambo yang sedang membereskan apa namanya sebagai Kadif Propam kepolisian, ya. Jadi kelihatan gitu bahwa ada hidden agenda dari Mahfud MD. Dalam kondisi sekarang Mahfud MD tidak bisa dinilai sebagai seorang NU yang moderat. Mahfud MD bisa kita anggap sebagai orang yang mempunyai hidden agenda untuk Indonesia, dan bahaya sekali. Saya katakan Mahfud MD sebagai Menko Polhukam lebih berbahaya daripada KKB Papua. Pribadi. Ya, walaupun berlindung katanya di balik nama RT. Lah kalau Anda RT kan bukan rukun tetangga, tapi ribut tetangga Anda jadinya kan, tubir, tukang bikin ribut kan, bukan RT lagi. Dan di lain kesempatan dia pakai tokoh masyarakat. Jadi tidak mungkin orang seperti ini bertindak begitu berani, ya, melakukan itu, pertentangan itu, kecuali dia sakau, ya. Nah, kita nggak tahu kalau dia sakau, dikasih minuman terus dia berani. Pasti ada apapun sekelompok orang di belakang dia ini. Jadi saya nggak perlu sebutkan itu, mengapa kita ngotot mendorong supaya ini ditahan. Itu aja yang ingin saya sampaikan, Pak Dr. Paul. Mungkin saya berharap Ibu Linda atau saya bisa menambah, mungkin ada yang perlu ditambah, atau Pak Adi, mungkin Pak Adi lawyer kita kalau ada di sini. Jadi ada masuk nggak Pak Adi? Ya, silakan Pak. Terima kasih Pak. Pak Adi ada nggak Pak Adi? Kayaknya Pak Adi belum masuk ya. Oke, nah ini Gajah Mada dulu deh, silakan. Gajah Mada. Mana nih Gajah Mada nih, tidur nih. Gajah Mada. Solusi mau nambahin? Panggilan Gajah Mada. Ya, masuk suara saya. Ya, masuk. Ya, lupa saya pencet. Selamat malam, Pastor Paul. Selamat malam, Pak Santi Amer, Ketua Galarua. Ya, sudah mulai kelihatan hasilnya ya, walaupun saya belum tahu detail, tetapi kira-kira sudah ada hasilnya. Bagus. Jadi kalau saya bayanginnya Galarua bisa menjadi motor di seluruh Indonesia. Jadi memberi masukan kepada yang di daerah-daerah ya. Kalau saya bayanginnya PGI ya, yang di daerah-daerah itu PGI di lokal di setiap provinsi, setiap daerah tingkat 2, wali kota, kabupaten dan seterusnya. Karena kan PGI yang menaungi gereja Protestan, Ekumene gereja Protestan kan. Dan tentunya kalau supaya lebih efektif, sebaiknya jangan pendeta kalau sekarang ketua PGI. Maksud saya begini, biarlah dia pengacara yang jadi ketua PGI. Kalau dia adalah pendeta makin bagus. Jadi pendeta yang punya gelar pengacara. Kalau dia apologet lebih bagus lagi. Jadi pendeta, pengacara dan apologet. Nanti motornya Galarua, ya. Nah, jadi ya artinya memberikan semangat kepada mereka. Kalau nanti ada yang kesulitan karena tidak semua daerah, sebutlah daerah di Lampung, MUI-nya seperti yang ditarakan, yang seperti Paul Jal katakan, di mana diorganisir justru oleh NU. Wah, kan itu berat kan, itu nggak gampang kan. Menko Polhukamnya NU, Wapresnya NU, NU juga kuat di Jawa Timur. Nah, barulah Galarua bersuara, bergerak, bertindak plus PGI seluruh Indonesia. Jadi kan kelihatan bahwa gerakan
salah satu agama yang diakui di Indonesia. Ya, mungkin Katolik dan Protestan sebutlah dua agama ya. Jadi itulah memang Indonesia ya. Kalau Indonesia di dalam hal yang paling elementer beribadah saja dipersulit seperti yang diceritakan oleh Pak Santi Amer, saya nangkepnya kayak masih banyak kendala gitu di sana pun kan. Saat seperti ada jebakan-jebakan atau perangkap-perangkap baik kepada polisi maupun kepada tipuan-tipuan ya, atau bahkan sampai PGI juga, bukan hanya gereja Kemah Daud ya. Kasihan juga mereka kan. Nah, jadi ini pasti perjuangan berat. Tapi sebenarnya buat Indonesia ya, buat Indonesia yang terdiri dari berbagai macam agama, tidak mungkin ada agama tertentu atau ormas tertentu yang menghalangi semuanya kafir itu dipersekusi. Nggak mungkin. Kecuali kalian mau bertaruh ya, bahwa Indonesia bubar ya. Kan saya bilang juga enggak. Sekarang KKB Papua mau bubar kok. Kalian jangan paksa-paksa. Sekarang ini komandan militer di Papua tinggal nunggu perintah, tapi kan nggak berani. Kenapa? Karena nggak dapat dukungan. Bahwa KKB Papua itu harus dihabisi atau tidak. Itulah nanti kendalanya. Lama-lama KKB Papua akan memerdekakan provinsi Papua. Dan nanti juga daerah lain juga akan begitu. Jadi kalau ada sentimen dari ormas tertentu, ya, apalagi Pastor Paul Jang mengatakan bahwa itu NU. Lalu penelitian orang NU juga yang namanya Burhanuddin Muhtadi dan temannya Mitser, dia membuat riset mengatakan bahwa mayoritas NU memang intoleran. Itu penelitian yang dilakukan oleh orang NU sendiri. Nah, jadi sudah kelihatan sekarang petanya ya. Jadi kalau begitu NU jelas saja kalian dipimpin, kalian itu mayoritas radikal ya. Dan yang tidak radikal buat organisasi lain ya, atau sebaliknya ya, yang radikal buat FPI, yang moderat itu NU ada di situ, karena mayoritas NU itu radikal sebenarnya. Kan itu bahayanya akan menipu, seperti makanya kita terkaget-kaget Mahfud MD tidak sekalipun dia berteriak tangkap Somad. Kan itu lucu, malah dia sibuk heboh dengan kasus bocil, ya, ABG bocil, kasus percintaan. Apa nggak pernah punya anak ABG? Apa nggak pernah punya cucu ABG? Mahfud MD, ya, kok ngurusin yang kayak gitu, ya, sekedar pencitraan, atau Sambo yang sedang membereskan sebagai Kadif Propam kepolisian, ya. Jadi kelihatan gitu bahwa ada hidden agenda dari Mahfud MD. Dalam kondisi sekarang, Mahfud MD tidak bisa dinilai sebagai seorang NU yang moderat. Mahfud MD bisa kita anggap sebagai orang yang mempunyai hidden agenda untuk Indonesia, dan bahaya sekali. Saya katakan Mahfud MD sebagai Menko Polhukam lebih berbahaya daripada KKB Papua. Saya pikir saya nggak mau panjang-panjang, biar yang lain kesempatan. Ya, Anton Jepang, Anton Jawa Tengah, lanjut. Oke, siap. Saya ngomong sebentar aja, nggak lama-lama ya. Memang ini gubrakannya Nabi ke-26 ini benar-benar mematikan kayak ular kobra gitu. Tapi yang kita inginkan minoritas Indonesia itu begini, Pak. Kelas kakapnya juga ditangkap, Pak. Jangan kelas 3-nya doang. Ini kan kelas 3 ini. Nah, kelas kakapnya saya sebut satu persatu, tapi inisialnya aja ya. Maruf, Abdul, Habib, dan Yusuf, Nah, itu keempat orang itu saya yakin sudah mengetahui berita ini, bahwa si Wawan ini sudah dimasukkan ke penjara. Nah, mereka ini nih semacam kayak tiarap, waduh, apa itu, kami ini yang menjadi dalang untuk mengkhilafahkan negeri ini. Ternyata ada hambatan nih, hambatannya dari Nabi ke-26 ini. Nah, ini kalau di masa Orde Baru kan minoritas yang digituin, mungkin kalau ada ya, kan menyadarkan
ininya pada Presiden Soeharto. Tapi kalau sekarang kan menyandarkan ininya pada Nabi 26 dan Yayasan Galarua ini. Nah, bagaimanakah cara menangkap keempat orang yang saya sebut tadi, Pak? Pak Paul kan bisa memberikan penjelasan yang memuaskan lah bagi minoritas di luar sana gitu. Keempat orang tadi, Pak. Bagaimana, Pak? Pak Santi Amar ini yang menjelaskan ini. Ya, Santi bisa. Amar. Jadi Pak Anton terima kasih. Saya nambahi Pak Santi Amar dulu. Jadi begini, kenapa kita ngotot ya? Kenapa kita ngotot? Karena ada indikasi kita lihat. Ini orang kok begitu arogan, oh ini orang ya, dan yang lain-lain. Ya, arogan sekali, dan ini bukan kelompok dari pemerintah loh, bukan atas nama pemerintah, pribadi. Dia walaupun berlindung katanya di balik nama RT. Lah kalau Anda RT kan bukan rukun tetangga, tapi ribut tetangga Anda jadinya kan, tubir, tukang bikin ribut kan, bukan RT lagi. Dan bila di kesempatan dia pakai tokoh masyarakat. Jadi tidak mungkin orang seperti ini bertindak begitu berani ya melakukan itu, pertentangan gitu, kecuali dia sakau ya. Nah, kita nggak tahu kalau dia sakau dikasih minuman terus dia berani. Pasti ada apapun sekelompok orang di belakang dia ini. Jadi saya nggak perlu sebutkan itu. Mengapa kita ngotot mendorong supaya ini ditahan? Akan kita minta tolong juga dikembangkan ini. Jadi dia tidak berdiri sendiri. Jadi itu aja saya sampaikan Pak. Jadi kepada Pak Anton. Jadi saya nggak perlu detail, tapi itulah arahnya. Dan kita ingat, ini bukan masalah dendam atau sakit hati kepada Wawan, enggak. Kita sih berharap Wawan ini menyadari dan mau membuka mulut. Menyadari perbuatannya itu tidak baik. Bukan mulut saja. Ya kita akan rangkul dia lagi. Dia kalau syukur-syukur dia menemukan hidup baru kan. Oh ini salah hidup saya ini. Karena ini keturunan Sunda Pak. Itu bukan suku asli di sana ini. Bukan suku Lampung ya, berarti suku Sunda yang merantau iya, ke sana. Sunda ini. Iya, bukan suku asli. Dan Sunda kita tahu kan Jawa Barat ini kan. Lagi-lagi Jawa Barat. Siapa itu? Gitu. Jadi itu aja saya beri clue-nya. Saya tidak perlu saya pikir kurang etis lah saya sampaikan secara detail di sini dan kurang baik lah ya, dalam arti bukan kita takut juga, ini kurang strategis lah ya, tapi maknanya Bapak udah bisa tangkap ya. Dan ini nanti kita tidak berhenti di sini ya, termasuk yang akan misalnya itu kan atas nama tokoh adat loh, ini kok tokoh adat jadi melenceng lagi nih, tokoh adat itu tidak begitu tuh. Ini benar nggak tokoh adat atau dia mengatasnamakan tokoh adat sama seperti yang di Malang, NU katanya. Ini NU juga, nanti saya nggak janji lah, ini juga akan kita kejar. Saya kan ke PBNU, saya akan tanya, ini Pak, betul nggak ini? Kalau nggak betul, kenapa Bapak diam? Kenapa Bapak diam PBNU? Bikin dong semacam press release. Ya kan? Berarti yang di sana itu supaya bisa diproses. Berarti dia bertindak liar kan? Tetapi kalau misalnya PBNU tidak bisa press release, berarti Bapak yang menyuruh. Kan gitu aja nanti bahasanya. Bapak yang menyuruh, saya nanti ke sana dengan wartawan, kan aja. Silakan aja. Nah itu jadi ada beberapa cara Pak Anton. Kita tidak seperti blak-blak begitu. Kita udah tahu lah si Jangkrik, si Mardohot, ya si Mardohot itu ada lagi tuh ya, 2 orang lagi tuh kan. Itu Sontoloyo semua itu kan. Si Jangkrik lah apa yang mau dia cari di dunia ini? Udah bau tanah pun recok lagi. Uruslah negara ini, negara kebangsaan ini. Itu aja Pak Anton. Kalau soal geramnya sih saya ada mau nambahin di Bu Linda. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.